Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Untuk anak-anak SMP kelas 9, sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu ya, membacakan nama Karapata. Hari ini Ibu akan lanjutkan mengenai hak asasi manusia dalam agama Buddha ya. Hak asasi manusia atau HAM juga tercantum di dalam Pancasila Buddhis ya. Ini ada tabel kesamaannya ya. Butir Pancasila Buddhis dengan butir hak asasi manusia. Pertama, menghindari membunuh. Nah, untuk HAM, melindungi hak untuk hidup. Terdapat di halaman 51, kalian baca ya. Jadi ada tabel, jadi kalian persamakan ya. Yang kedua, menghindari mencuri atau melindungi hak untuk melindungi harta miliknya. Pertama, untuk HAM tuh hak hidup di kita, juga menghindari pembunuhan. Lalu yang kedua, menghindari mencuri. Lalu di hak asasi manusia, melindungi harta miliknya. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Butir di HAM, melindungi hak untuk hidup harmonis ya. Butir keempat, menghindari berkata salah, melindungi hak tentang kebenaran. Butir kelima, menghindari barang minuman yang memabukkan. Untuk butir HAM, melindungi hak untuk hidup tenang dan damai. Jadi setara ya antara hubungan Pancasila Buddhis dengan hak asasi manusia. Lanjut di halaman 52, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini terdapat 3 prinsip ya. 1, prinsip persamaan, kedua prinsip kebebasan, ketiga prinsip keadilan. Ini hak secara universal ya. Prinsip-prinsip ini mencakup hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak kolektif ya. Prinsip persamaan adalah pengakuan prinsip bersama, melihat orang lain sederajat. Jadi tidak ada yang istilahnya orang pinggiran, orang pedalaman, ada orang yang tersingkir, tidak ada. Jadi semua orang mempunyai derajat yang sama. Prinsip kebebasan yaitu dapat berbuat bertindak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya, tidak dibatasi dengan hak-hak orang lain. Misalkan ada suatu jalan, jalan ini hanya untuk orang Jawa saja. Nah, itu tidak boleh. Jadi jalan itu bersifat umum. Jadi seseorang bisa melewati jalan itu. Jadi hak kebebasan ya. Lalu kebebasan mengeluarkan pendapat ya. Tapi secara tertib. Tidak demo besar-besaran. Boleh demo tapi secara disiplin dan tertib ya. Prinsip keadilan merupakan dasar dan pilar utama yang universal dari HAM. Nah, ini adil. Jadi HAM melindungi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi sebagai umat manusia di dunia, kita punya hak kita apa? Didengarkan pendapatnya, melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, lalu hak untuk bersosialisasi kepada yang lain ya. Dan kewajiban, setelah punya hak kita juga wajib, misalkan wajib membayar pajak, wajib bertoleransi kepada agama yang lain, saling menghormati, wajib mematuhi setiap keputusan pemerintah seperti COVID nih sekarang ya. Jadi kalian wajib menerapkan 3 protokol, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu kewajiban kalian. Lalu hak yang itu kan misalkan ada bantuan baksos, hak kalian karena kan memang dirumahkan. Lalu untuk pemerintah ada keringanan-keringanan
Jadi misalkan untuk wilayah ini diberi bantuan karena memang sedang terkena imbas dari COVID-19, seperti itu ya. Lalu Deklarasi Universal HAM. Nah, kalian baca di sini ada 5 hak. Hak personal, hak legal, hak sipil, hak jaminan, hak ekonomi. Di dalam hak ekonomi budaya berdasarkan HAM ya, menyangkut hak atas jaminan sosial bekerja, hak upah, hak bergabung. Ini hak berserikat, hak istirahat. Jadi hak-hak sebagai manusia kalian sudah diterapkan di sini di dalam hak asasi manusia. Nah, kemudian ada hak lagi di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sama ya, kita diberi kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan yang sama di mata hukum, kebebasan untuk berkumpul, misalnya beribadah, kebebasan beragama, melaksanakan agamanya. Lalu kehidupan yang layak, ya kalian tidak diizinkan untuk mengajar, lalu diizinkan kerja sebagai dokter, diizinkan kerja sebagai profesi yang lain ya, untuk menghidupi kehidupan yang layak. Keenam, hak berserikat. Nah, kalian boleh mendirikan organisasi, tapi harus melalui prosedur-prosedur yang ada. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Ya, jadi misalkan orang dari etnis ini tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, tidak. Sekarang sama ya. Yang malah yang cerdas, yang pintar akan diberikan beasiswa oleh pemerintah. Jadi hak ini sudah diterapkan dari masa kemerdekaan kita ya, masa Indonesia merdeka. Lalu selanjutnya di dalam HAM juga ada, jadi sama ya, hak asasi manusia yang secara diakui dunia untuk hidup, untuk berkeluarga, untuk mengembangkan diri, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, dan turut dalam pemerintah, hak wanita dan hak anak. Nah, dalam pemerintah ini misalnya kalian nanti ketika sudah lulus SMA boleh mengikuti pemilihan umum. Nah, hak wanita harus dilindungi, disayangi, dihormati ya. Tidak boleh melakukan kekerasan. Misalnya dalam rumah tangga, anak harus patuh. Nah, zaman sekarang tuh ada anak yang sampai orang tuanya dipukuli, itu menjadi garuka karma nanti ya, karma yang terberat akan terakhir di alam awici, neraka ya. Lalu hak anak, nah hati-hati sekarang anak di dalam perlindungan negara, misalkan anak yang disiksa, lalu penculikan anak, lalu sekarang zamannya pedofilia ya, pelecehan terhadap anak-anak, itu sekarang sangat diperhatikan sama pemerintah. Di dalam ajaran agama Buddha ada 3 prinsip ajaran agama Buddha. Dari Buddha sampai sekarang ada 28 sama Sang Buddha, ajarannya sama, yaitu ya, hindari perbuatan jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan pikiran dan hati. Ya, itu terdapat di Dhammapada ke-14 Syair 183. Itu harus sudah di luar kepala kalian ya. Kalau ibu tanya apa prinsip ajaran agama Buddha? 1 ya, janganlah berbuat jahat. 2, tambahkanlah kebajikan. 3, sucikan hati dan pikiran ya. Nasihat Buddha dalam Anguttara Nikaya ke-2 Syair 121, setiap manusia timbul rasa takut dan merasa bersalah. Jadi takut disalahkan orang lain, takut terhadap hukum, dan juga takut menghadapi akibat-akibat yang tidak dikehendaki. Nah, ini ada di Anguttara Nikaya. Ya, perasaan malu berbuat jahat ini terkenal dengan hiri otapa. Jadi setiap umat Buddha atau orang-orang di dunia itu harus memiliki hiri otapa. Hiri artinya perasaan malu. Hiri itu malu berbuat jahat.
Otapa, takut akibat berbuat jahat. Hiri otapa ini adalah payung pelindung dunia. Kalau di seluruh dunia mempunyai sifat hiri otapa, dunia ini aman, damai, tentram. Ya, jadi harus dihafalkan tuh. Oh, kata ibu, hiri otapa adalah payung pelindung dunia. Iya, lokapala dhamma. Jadi hiri adalah rasa malu untuk berbuat jahat. Otapa adalah rasa takut akibat dari perbuatan jahat. Misalnya kalian melihat pensil teman kalian sangat bagus, di dalam hati kalian ada keinginan untuk memiliki juga, tapi kalau diambil malu saya nanti berbuat kejahatan, dan nanti kalau ketahuan akibatnya bagaimana. Nah, kalian harus memiliki perasaan itu ya. Di sini rangkuman kalian baca sama hak asasi manusia ya. Ini soal-soal juga kalian kerjakan di buku PS Hak Asasi Manusia yang dikarang oleh Jo Priyastana. Di sini ibu buat soal semester sudah mau selesai ya soal ibu, sama yang diperhatikan ini ya. Nanti soal-soal ini akan ibu buat dari rangkuman dari materi-materi pembelajaran ya. Banyak baca di rumah, nanti ibu kasih soal-soal untuk latihan ya. Anak kelas 9, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi, namo buddhaya.